warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Harus tetap sehat ya. Apakah hari ini masih semangat? Tentu kita harus selalu semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya ibu memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama ibu Anissa Wulandari, PPL UIN Raden Intan Lampung. Di sini ibu membantu mengajar Bapak Raden Aldion Priamda SS dalam mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Yuk kita mulai. Nah, anak-anak, pasti kalian tidak asing lagi dengan kata-kata KPK dan FPB. Kira-kira apa ya KPK dan FPB itu? KPK dan FPB itu singkatan dari apa sih? Bagaimana ya cara mencarinya? Yuk kita mulai belajar tentang KPK dan FPB. Kita akan mempelajari konsep-konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu KPK. K adalah kelipatan, sedangkan KP adalah kelipatan persekutuan. Nah, yang kedua yaitu FPB. F adalah faktor dan FP adalah faktor persekutuan. Jadi, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Berikutnya yaitu kelipatan. Kelipatan adalah hasil kali dari bilangan manapun dengan sebuah bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari kelipatan 4. Artinya 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Atau bisa menggunakan penjumlahan, misalnya seperti 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12, 12 ditambah 4 sama dengan 16, dan seterusnya hingga mencapai angka 40, atau ini adalah kelipatan dari 10 angka. Dari kelipatan persekutuan, maka kita harus punya dulu dua bilangan atau lebih. Jadi yang kita cari adalah bilangan yang sama. Sekarang kita tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Yang pertama kita akan membuat K2. K2 itu ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sedangkan di K4 ada angka 4, 8, 12, dan seterusnya. Sekarang kita akan mencari bilangan yang sama yang kita lihat dari K2 dan K4. Kita tandain ya. Yang sama angka 4, di bawah juga ada angka 4. Terus ada angka 8, di bawah juga angka 8. Lalu 12, di bawah juga ada 12. Dan yang terakhir 16, di bawah juga ada 16. Nah, berikut adalah KP. Nah, untuk menentukan KPK-nya, kita ambil dari kelompok yang terkecil. KPK itu sama dengan sebuah kelompok bilangan yang terkecil yang merupakan kelipatan dari semua bilangan yang ada dalam kelompok itu. Kira-kira di kelompok KPK mana nilainya yang paling kecil? Ya benar, angka 4 yang paling kecil. Jadi KPK-nya 4. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas FPB. FPB kita harus tahu dulu apa itu F. F adalah bilangan yang dapat membagi bilangan sampai habis. Contohnya kita lihat ya. Ini adalah bilangan dibagi sampai habis. Contohnya ada 18 bagi 1 dapatnya 18, 18 bagi 2 dapatnya 9, dan 18 bagi 3 dapatnya 6. Jadi yang kita cari itu adalah bilangan yang benar-benar habis dibagi. Untuk FP yaitu semua bilangan yang sama-sama menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Coba perhatikan soal 12 dan 18. Kita akan menentukan FP-nya. Yang kita tentukan adalah nilai yang sama. Mana kira-kira yang sama? Nah, 12 dan 18 kita lihat nilainya yang sama ya. Yaitu ada angka 1,
2, ada 3, dan ada 6. Itu adalah nilai yang sama. Jadi FP-nya adalah 1, 2, 3, dan 6. Sekarang kita akan mencari FPB-nya. FPB adalah suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Kita di sini menggunakan pohon faktor. Nah, anak-anak hebat, ini adalah contoh yang menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan FPB menggunakan pohon faktor, kita harus tahu dulu bilangan prima. Ini adalah bilangan prima, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, anak-anak hebat, dengan bilangan inilah kita akan menentukan FPB dari soal yang kita contohkan tadi. Yuk kita mulai. FPB dari angka 12 dan 20. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Kita akan menggunakan dengan cara yaitu pohon faktor. Cara ini adalah cara yang paling termudah ya. Kita tulis dulu angka 12, terus kita gambar pohon faktornya. 12 dibagi 2 yaitu sama dengan 6. 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, sampai sini paham? Paham, baik. Kita lanjut mencari angka 20. Kita tulis faktornya. 20 bagi 2 yaitu sama dengan 10. Kita jangan langsung bagi 1 ya, karena 1 dibagi diri sendiri. Jadi kita tidak tulis. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, udah deh, selesai. Nah, 5 adalah bilangan prima. Karena 5 bilangan prima, kita udah selesai. Sama dengan angka 3 ini ya, kita juga sudah selesai. Nah, jika kita sudah mencapai kaki paling bawah, otomatis kita sudah selesai. Sekarang kita tentukan faktorisasinya. Faktorisasi dari 12. Berapa ini? Kita ambil yang bagian kiri ya. Yaitu ada 2, kita ambil bagian kiri lagi. Ada 2 lagi. Ingat ya, dikali bukan ditambah. Yang terakhir yaitu angka 3. Nah, kita buat pangkat dari angka 2. Angka 2 ini kan ada 2, jadi kita buat pangkat 2, pangkat 2, terus dikalikan dengan 3. Nah, selanjutnya kita mencari faktorisasi dari 20. Yaitu ada 2. Kita ambil bagian kirinya lagi ya. Itu ada 2, terus kita ambil bagian kiri lagi. Ada 2 lagi. Ingat, dikali bukan ditambah. Kemudian dikali 5 lagi. Nah, kita lakukan sama yang kayak di atas tadi, yaitu kita buat pangkat. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, udah deh, selesai. Nah, sekarang kita akan menentukan FPB-nya. Untuk menentukan FPB, maka kita ambil pangkat yang paling kecil. Kemudian kita cari nilai yang sama. Jika tidak sama, kita tinggalkan, tidak kita tulis. Nah, coba kita perhatikan. Angka 2 ada pangkatnya 2, di bawah juga ada pangkatnya 2. Sama, jadi kita tulis salah satu saja ya. 3 tidak ada yang sama, dan 5 juga tidak ada yang sama. Berarti kita tulis hanya 2 saja. Artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB-nya adalah 4. Mudah bukan? Jadi jika kita mencari KPK dengan menggunakan kelipatan, ambil yang paling kecil angka yang sama. Jika kita menggunakan pohon faktor, kita ambil yang pangkatnya paling tinggi. Sedangkan jika untuk menentukan FPB dengan menggunakan tabel, kita pilih nilai yang paling besar. Kalau menggunakan pohon faktor, ambil yang kecil pangkatnya, cari yang sama,
Jadi jika tidak sama, tidak kita Itu tulis. tadi pengertian dari FPB, KPK, dan ada beberapa contoh soal yang telah Ibu berikan. Semoga yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat ya untuk anak-anak semua. Tetap berada di rumah, patuhi semua protokol kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu telah berikan, dan tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.